saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu yang kadang-kadang kurang kita perhatikan kecuali pada hari Pentakosta, yaitu kehadiran kemuliaan Allah di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah orang yang percaya kepadanya. Itu yang akan saya sampaikan sebentar dalam konteks Perjanjian Lama. Dan kita tentu tahu itu sangat berarti untuk kita dalam konteks Perjanjian Baru, konteks gereja sekarang. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Engkau menolong kami untuk memahaminya, Engkau menolong kami untuk mengertinya Tuhan, dan mengalami sendiri dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bergereja. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. 1 Raja-Raja pasal 8, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Amin. Saudara pemirsa, siapa yang membuat bait suci itu? Sebenarnya Daud menyiapkan bahan, kemudian putranya Raja Salomo yang membangunnya. Artinya yang membangunnya manusia, tenaga kerja yang mengerjakannya manusia. Bahan-bahan terbuat dari kayu, logam, dan terutama dalam ruang kudus dan maha kudus terbuat dari emas. Saudara pemirsa, bila properti kita, milik kita, dan mulai juga dari hati kita dikuduskan oleh Tuhan, dan kita memang sudah hidup dalam suasana kehidupan yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan kepada kita.
kebanyakan kita, seperti kami di gereja kami kebanyakan memfokuskan diri pada waktu hari Pentakosta. Sejak dari Jumat Agung, kami berdoa berpuasa selama 50 hari. 40 hari kami berdoa puasa selama 18 jam. Artinya, sarapan pagi, makan siang tidak lewat dari jam 1, kemudian tidak makan malam lagi. Tapi boleh minum air putih, misalnya air biasa. Jangan minum kopi dan minum teh manis, tidak boleh ya, karena itu juga mengandung glukosa yang juga sama dengan makan. Saudara pemirsa, kemudian dari kenaikan Tuhan Yesus sampai kepada hari Pentakosta, kami berdoa puasa selama 24 jam sehari. Artinya kami memang 24 jam tidak makan, hanya sekali makan saja pada siang hari. Dan setiap tahun kami mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya punya harapan, bila tahun depan saya punya banyak uang, saya akan undang semua pemirsa, semua saudara-saudara yang menyaksikan program ini. Dan bila saya mampu untuk membayar biaya saudara sekalian, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk datang ke Batam dan kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ya, memang agak lama sih, itu dari kenaikan Tuhan Yesus sampai kepada Tuhan Yesus Roh Kudus dicurahkan. Itu yang saya harapkan. Doa saya juga demikian. Nah, di sini kita menemukan bahwa apa katanya sesudah apa? Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan itu, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa saudara sekalian. Tuhan mau hadir seperti nyanyian kita sekarang. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saya senang sekali nyanyikan nyanyian itu. Nah, Tuhan mau berkenan hadir dalam bait kudusnya, hadir dalam kemuliaannya, menyatakan mujizatnya. Nah, kami selalu berdoa begitu dalam tiap kebaktian. Tuhan buatlah hari Sabtu, terutama Sabtu malam kami berdoa semuanya, buat mujizat besok Tuhan dalam tiap kebaktian. Entah siapa hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, itu kurang penting. Tetapi yang terpenting ialah semua kami berusaha mencari Tuhan dan punya kerinduan kehadiran Tuhan yang membawa apa? Membawa mujizat, berkat, dan pemulihan daripadanya. Dan saya ingin menyaksikan pada saudara sekalian, begitu banyak orang dipulihkan, orang yang sudah cuci darah disembuhkan oleh Tuhan, luar biasa saudara sekalian. Orang yang mengalami sakit, seperti ada seorang bapak sakit jantung, kemudian periksa ke luar negeri, dinyatakan oleh dari luar negeri dinyatakan bahwa dia itu tidak perlu operasi jantung. Seorang ibu yang sudah 2 kali kena kanker, kemudian pergi periksa ke luar negeri, dinyatakan bahwa kankernya sudah sembuh. Dan saya bukan promosikan gereja kami, tidak. Saya promosikan Tuhan Yesus. Bila kita memang mau menyembah Dia sungguh-sungguh, dan itu saya lakukan tiap pagi, bangun pagi, persekutuan keluarga kami, sesudah itu saya duduk di depan keyboard, saya menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan sepanjang hari ini. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, mengatakan kepada Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu ya, di tengah-tengah kami sekarang. Dan kalau Tuhan hadir saudara sekalian, Ia pasti akan membawa apa? Membawa kesembuhan, pemulihan dalam hal keuangan dan ekonomi, dan membawa pemulihan dalam hal rumah tangga kita. Bukan hanya kena ada masalah, tetapi Ia akan membawa rumah tangga kita semakin lama semakin meningkat kebahagiaannya dan menjadi teladan baik bagi anak cucu kita maupun bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu kepada kami. Kami mau mencari Engkau dengan berdoa, berpuasa, dan kami punya kerinduan besar bahwa awan kemuliaan Tuhan meliputi kami dan meliputi gereja kami, sehingga kami dapat menjadi kesaksian tentang kesembuhan, pemulihan, dan mujizat Tuhan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.